Mereka yang senantiasa melanjutkan perjuangan Rasulullah dan sampai hari akhir nanti, mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu di antara mereka yang ikut memperjuangkan sunnah Rasulullah ini sampai hari akhir. Dan ketika kita ikut memperjuangkan risalahnya, insya Allah kita akan menjadi umatnya. Maka siapapun yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW nanti di hari akhir akan diberi syafaat. Apa arti dari syafaat? Pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang bisa memberikan syafaat. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Al-Quran. Yang ketiga adalah puasa. Apa lagi? Orang yang manusia. Kalau mereka inilah yang akan memberikan pertolongan atau memberikan syafaat dari akhirat. Kalau kita tidak bisa ketiga-tiganya, paling tidak salah satu, yaitu kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling penting. Oke, bapak-bapak, ibu yang menghormati, pada kesempatan pagi hari ini adalah bulan apa? Agustus. Bulan Dzulhijjah. Yang pertama Syahrul Dzulhijjah. Insyaallah bulan Dzulhijjah adalah bulan yang terakhir di bulan Hijriah. Berarti bulan yang keberapa? Bulan yang ke-12. Maka pada kesempatan sedikit ini insyaallah kita mukadimah dulu terkait dengan akhir tahun, yaitu di bulan Dzulhijjah ini. Nah, ada seorang sahabat. Beliau ini adalah orang yang sangat tegar, orang yang sangat tegas. Beliau pernah mengatakan hasibu anfusakum qabla an yuhasabu. Siapa yang mengatakan ini? Hadis atau qolatan? Usman. Hasibu anfusakum qabla an yuhasabu. Ini perkataan siapa? Perkataan Nabi Muhammad atau perkataannya para sahabat? Kalau perkataan Nabi Muhammad berarti ini termasuk hadis. Kalau bukan perkataan Nabi Muhammad ini berarti perkataan sahabat. Kira-kira hadis bukan? Bukan. Berarti kaulnya sama. Kaulnya sama. Kaulnya Umar bin Khattab. Oke. Antum pernah dengar ya, Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat yang sangat disegani oleh sahabat lainnya. Badannya tegap, tinggi, besar, dan bahkan ketika semakin tinggi iman seseorang, maka makhluk pun akan segan pada mereka. Bukan hanya manusia yang segan pada Umar bin Khattab, dan bahkan setan dan jin pun itu segan pada beliau. Ini termasuk keistimewaan bagi Umar bin Khattab yang khusus bagi beliau, dan mudah-mudahan kita bisa meniru salah satu sifat dari beliau. Oke, dari perkataan Umar bin Khattab tadi, saya ingin mengambil kata hisab. Hisab itu artinya apa? Hisab. Hisab itu tulisannya gimana, Mas? Alif. Sinnya panjang apa tidak? Panjang. Hisabun. Apa hisabun artinya? Dihitung. Ada lagi apa? Perhitungan sama. Ada lagi? Pertimbangan. Ada lagi? Jadi memilih dan menimbang itu ya, Bu. Oke, kira-kira artinya apa? Hisab itu artinya apa? Kira-kira kita pernah nggak dihisab? Hisab. Amal kita bisa. Ya, hari ini selama hidup di dunia ini kira-kira pernah nggak kita dihisab? Tetap tiap hari kan. Butin dari sering dari. Iya. Kita mau tidur itu kita Disap. Ya Allah. Nah, kurang jadi sering deh. Ya apa ya, Pak ya? Bisa
Investasi muhasabah. Ada lagi? Ada lagi? Ustazah Anis? Apa yang dimaksud dengan hisab? Mbak Fauzia? Kok sih ngobrol akan pertanyaan? Ya bangsa. Apa Mbak Anis? Ai hisabun. Pas wi kak mlebu masih. Itu gini. Aja bolos. Oke. Jadi gini ya. Pernah dengar KPK? Ya. KPK singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke. Dari KPK mungkin jenengan pernah dengar nama salah satu pejabat yang ditanya oleh KPK. Siapa? Satu aja yang booming. Novianto. Itu salah satu pejabat yang termasuk booming beritanya di medsos. Gara-gara apa itu? Ya misalkan ada salah satu indikasi korupsi dan sebagainya, maka tim KPK itu menyelidiki dan menginterogasi sekian nama lagi. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya hisab. Hisab itu artinya apa? Bukan hanya dihitung, tapi apa? Interogasi. Jadi orang yang diinterogasi itu akan gemetar. Misalkan ketika dia banyak kesalahannya. Misalkan si A ini memiliki banyak kesalahan. Kemudian ada tim yang interogasi si A ini. Diujar dengan ratusan dan bahkan ribuan pertanyaan. Kira-kira si A ini akan grogi, deg-degan, capek, pusing dan sebagainya. Yang awalnya siap menjadi sakit. Yang awalnya sakit menjadi mati gitu. Kemungkinan gitu. Ini orang yang sudah punya kesalahan. Ya kira-kira kalau ada orang B ini tidak punya kesalahan misalkan, kemudian didatangi tim KPK, diujari dengan syarat pertanyaan dan bahkan sampai ribuan bertanya. Kira-kira si B ini tetap berdek atau tenang aja? Tetap berdek kan? Tetap berdek juga. Begitu juga kita nanti, begitu juga kita ketika di hari akhir dihisab oleh Allah SWT, diinterogasi oleh Allah SWT, itu kondisi kita bukan beramai-ramai, tapi kondisi kita satu-satu. Nah, ketika kita dihujani pertanyaan oleh malaikat, itu ketika kita tidak bisa menjawab, maka malaikat akan memberikan hasilnya pada kita. Nah, maka kita siapkan dari sekarang pertanyaan-pertanyaan dari malaikat itu supaya kita bisa menjawabnya. Maka interogasi itu sangat penting sekali bagi diri kita, menginterogasi diri kita sendiri sebelum kita diinterogasi oleh Allah SWT dan para malaikatnya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, itu hisab. Mulai sekarang sudah bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. Sebentar lagi sudah tahun 1442. Berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Ini muslim betul ya? Kalau muslim berarti sekarang tanggal berapa? Tanggal 15. Kebetulan sekolah Pak Lali tanggal. Kayaknya tanggal 10 ya. Oke, hari Jumat kemarin itu tanggal 10. 10 ditambah tambah 1 berarti 18 Dzulhijjah. Sekitar 12 hari lagi insya kita akan meninggalkan bulan Dzulhijjah, bulan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT. Jadi ada 4 bulan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT. 4 bulan itu namanya 4 bulan yang diharamkan oleh Allah SWT. Apa yang 4 bulan itu yang diharamkan? Salah satunya adalah Ramadan. Dzulhijjah. Apa lagi? Dzulhijjah. Oke, itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi
sebelum kita dihisab oleh Allah dan para malaikatnya, maka mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Setiap sebelum kita tidur, kita introspeksi diri. Dan bahkan ada seorang sahabat itu yang tidak memiliki amalan istimewa. Sholat malamnya juga biasa-biasa saja, puasa sunnahnya juga biasa-biasa saja. Kemudian amalan-amalan yang lain itu juga biasa. Tetapi oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan dia adalah orang penduduk jannah, orang yang masuk surga. Nah, ketika ada salah satu sahabat yang lain untuk menyelidiki beliau, ternyata harus menginap 3 hari 3 malam untuk menyelidikinya. Ternyata ketika diselidiki itu nggak ada amalan istimewa. Ketika diselidiki tidak ada amalan istimewa, maka beliau langsung tanya kepada si sahabat ini, penduduk lain, Mas, kira-kira apa amalan apa sih mbok rutinkan, sing istimewa buatmu? Aku pernah dengar Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya dirimu itu masuk surga daripada duluan daripada saya. Janjinya apa ini? Kira-kira apa amalan itu? Berbagi pada orang. Memaafkan atau introspeksi diri kita dari bangun tidur sampai tidur lagi tidur bersih. Kesalahan apa saja yang pernah saya lakukan pada orang lain, maka akan segera minta maaf pada orang lain yang dibuat kesalahan tadi. Ketika ada orang lain yang membuat salah pada diri kita, dirinya sendiri, maka sudah dimaafkan di malam hari ini juga. Hanya satu, memaafkan. Kita akan menjadi salah satu penduduk surga, menjadi penduduk jannah yang dijaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Rukun iman itu ada berapa? Nah, 1 iman Allah, 2 3 kitab-kitabnya, 4 Rasul-Rasulnya, 5 hari kiamat, 6 oke, hari takdir baik dan takdir buruk. Kita mengimani salah satu dari yang keenam, yaitu beriman pada hal yang boleh dari dari oke. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mencoba menyampaikan yang harus saya pahami dan dengan pahami itu terkait dengan makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Apa kira-kira makhluk yang tidak terlihat oleh mata? Ada jin. Setelah jin apa? Apa lagi? Kalau di hati yang mereka ada vampir. Palak, Pak. Apa? Alien. Oke, ada paling nggak ada itu. Jadi ada jin, ada setan, ada iblis dan sebagainya. Kita sebelum membahasnya, kita perinci satu-satu. Pengertiannya, jin itu pengertiannya apa? Jin itu pengertiannya apa? Makhluk Allah yang tidak terlihat oleh mata, itu namanya jin. Dan jin itu memiliki umur yang sangat panjang. Umurnya sangat panjang ini. Ada yang lebih menjelaskan lagi? Ada yang bisa menjelaskan lagi pengertian dari jin? Itu yang sampai Allah itu sampai hari kiamat itu jin apa setan ada boleh-boleh gitu ya? Ya makanya kita satu-satu dulu. Jin itu seperti apa? Setan itu seperti Jin apa? itu kan bisa dibunuh ya itu ya. Kalau menurut saya loh, itu bisa dibunuh kan dengan ada suatu sahabat itu bunuhlah dengan benda itu gitu. Ada jin, kalau jin itu bisa dibunuh. Kalau setan setan itu kan ya lebih penggodanya, penggoda kita gitu. Oh iya. Ya sama-sama rumah Allah, tapi kan iblis kan ratunya mereka gitu. Karena kan iblis itu kan mendapatkan mahkota dari si iblis. Kalau si setan bisa menggoda manusia dan Ya oke cukup.
Jadi jin itu salah satu jenis makhluk, paham? Ya. Salah satu jenis makhluk. Berarti temannya jin siapa? Manusia. Manusia, hewan, dan yang lainnya. Jadi semua makhluk bisa menjadi temannya jin. Tapi jin itu memiliki sifat tertentu dan berbeda dengan manusia. Itu salah satunya. Yang kedua, bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah liat, kemudian jin itu diciptakan dari api, bukan dari api. Jin itu diciptakan dari bara. bahan api. Bahan api. Iya. Bahan dasar api. Nanti bisa dilihat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 50. Yang bunyinya gimana Pak? Api. Ya, oke, nanti bisa dibuka sendiri. Karena baca saya bukan gabung merata baca. Surat Ar-Rahman ayat 14 sampai 15. Oke, sekarang kita lihat bedanya manusia dengan jin itu apa? Atau jin dan manusia itu pasti memiliki kesamaan. Kesamaannya apa kira-kira? Satu, sama-sama memiliki akal dan nafsu. Sama-sama memiliki akal dan Kenapa nafsu. manusia bisa nafsunya sendiri? Jadi jin itu juga punya akal, punya nafsu. Manusia juga punya akal dan nafsu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jin itu menerima dan mendapatkan amanah dari Allah SWT berupa syariat, mendapatkan beban syariat. Jin manusia itu mendapatkan beban syariat. Beban syariatnya ini apa? Ya sholat, ya zakat, ya puasa dan seterusnya. Itu termasuk beban syariat. Kalau hewan itu tidak mendapatkan beban syariat. Masa kucing ya, maka hewan itu tidak mendapatkan beban syariat. Itu ya, apa namanya? Kesamaan jin dengan manusia. Maka ada juga jin yang kafir, ada jin muslim, ada jin yang munafik, ada jin yang taat, ada jin yang pintar agama, ada juga jin yang bodoh. Orang tegas, jadi nek misalnya wong ya ngomong, jadi nek jin jadi nek ustaz, ada manusia berupa ustaz, ada juga jin berupa ustaz gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah jin itu juga ada yang ikut ahli sunnah. Jin itu juga ada yang ikut ahli sunnah. Dan jin itu juga ada yang ikut kelompok sesat. Begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan manusia. Ada yang mengikuti kelompok ahli sunnah. Ada juga kelompok yang kelompok sesat. Di Indonesia banyak sekali kelompok sesat. Menurut saya ini ada Syiah gitu ya. Salah satunya itu kita kasih punya semuanya. Salah satunya adalah Syiah. Nah, ada seperti itu. Jadi pembagian kelompok-kelompok tadi hampir sama dengan manusia. Maka di dalam hadis disebutkan bahwasanya Islam itu akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu masuk jannah, 70 masuk neraka. Yang satu itu apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Nah sekarang kira-kira Ahlussunnah wal Jamaah ini sapa wae to? Pertanyaannya, Ahlussunnah itu siapa? Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Orang yang berpegang teguh pada mengenai Orang yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Kalau kita melebar keluar ormas-ormas Islam di Indonesia, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Nahdlatul Ulama, ada MBA, dan yang lainnya. Nah, kira-kira itu masuk ya dengan golongan Ahlussunnah wal Jamaah? Allah. Insya Allah masuk. Saya katakan
NU, Muhammadiyah, MTA itu masuk ke dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa-apa. Begitu juga dengan dulu ketika ada agama Yahudi, Nasrani, bahkan Yahudi itu ada mengatakan kita menjadi 73 golongan, yang satu masuk jannah, yang 72 masuk neraka. Nasrani menjadi 72 golongan, yang satu masuk jannah, yang 71 masuk neraka. Hari ini Islam didapatkan menjadi 71 golongan. Insya Allah yang satu itu adalah yang lainnya. Ingat, insyaallah. Kita lanjutkan. Jin paham? Oke. Jin adalah jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Penuhlah sama ini. Intinya makhluk. Sekarang kita lanjutkan. Perbedaannya antara jin dan manusia paling mendasar. Ya. Satu, dari segi penciptaannya. Jin tidak bisa dilihat, manusia bisa dilihat. Kenapa jin disebut dengan jin? Pak bisa dijenengi jin itu berbeda apa ya Mas itu? Apa? Pak bisa dijenengi jin berbeda apa? Ya, aktornya itu. Sering gini dan ngurusi akte. Ini akte nih kelas 6. Ijetina pun Gak ketok ngono. Ijetina pun itu artinya apa? Ganggu aja. Mbak Maryam, Ora ketok nyaman? rasa, Pak. Asetan melawan. Setan Tangannya itu channel bersama itu. kejadian di pojok-pojok desa sendiri. Apa Mbak? Mbak Anis, Mas Saleh, Pak Saleh. Pakai pondok. Ini Pak Ijetina. Pak Ustadz iki. Jauh. Hah? Jauh. Jauh. Baik. Beda. Farbon. Baik ke Farbon. 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 Oke. Ya, iya. Ada yang mengatakan jauh, ada yang mengatakan bisa. Jadi ijetina pun perhatian itu artinya delik tersembunyi. Jadi dikatakan tersembunyi itu artinya jin tidak kelihatan. Jadi video lain. Jangan apa itu ya kesel ya gini. Ijetina dulu ya. Itu ya, jadi jin kenapa mendapat nama jin? Karena dari kata ijetinabun, artinya tersembunyi dan kelihatan. Kalian mau dilik-dilik. Jin sudah selesai, kita lanjutkan setan. Coba Mana makna as-syaiton? Jangan ngerti Pak Joko setane. Kira-kira setan itu artinya apa? Putin? Celaka. Oke, yang lain. Isuhan, Pak. Jadi gini, oke Google sebelum kita buka kita harus punya prinsip yang harus dipegang, gitu ya. Jadi jin sama setan itu beda. Kalau jin itu adalah makhluk, kalau setan itu adalah Sifat. sifat. Jadi setan itu adalah sifat. Jadi kalau aku Mirip dengan marah, Tulisannya kayak sifat. sudah kemarin pas kalau setan itu mas sifatnya. dan yang lainnya. Jadi setan itu salah satu sifat yang dimiliki oleh
jin dan manusia. Jadi setan adalah sifat. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain, marah, benci, kemudian sabar, penyayang, dan seterusnya, itu adalah sifat. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Jadi masuk ke aku coba masuk ke marah nih. Masuk ke? Marah. Masuk ke? Marah. Jelaskan Marah itu. Oh, oke. Jadi marah itu kan manusia pernah marah. Pernah nggak? Jujur nih. Yang sering marah itu ibu. Yang sering marah adalah ibu. Jadi sifat marah ini itu bisa dimiliki oleh jin, bisa dimiliki oleh manusia. Dan ketika manusia itu sering marah dan marah terus, maka bisa dikatakan dia setan. Kemarin itu di kelas 2, Lisa muridnya Bu Nur itu bersama saya. Loh Pak, kata mamaku marah itu pada sayang. Beda konteks. Oke, cukup ya. Jadi marah, sabar, benci dan seterusnya itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh setan dan jin. Begitu juga dengan setan. Manusia itu setan banget. Gimana ya? Maksudnya jin itu kan punya sabar, punya sifat sabar. Yang dimaksud gurunya tadi itu gitu loh, misalnya kalau marah kan setan, kalau sabar apa gitu maksudnya. Setan itu adalah sifat. Nah itu sabarnya apa? Kan sifat itu ada sifat baik, ada sifat buruk. Jadi setan ini menjadi salah satu sifat jelek. Jadi marah, benci itu salah satu dari termasuk bagian dari setan. Jadi kesimpulannya, kalau setan itu sebutan sifat buruk atau memang hanya sekedar sifat walaupun baik juga dikatakan setan? Ya enggak, sifat buruk, khusus sifat buruk. Nah, berarti itu loh. Jadi setan, marah, terus sabar, dan seterusnya ini nama-nama sifat. Nah, kemudian sifat itu terbagi jadi dua, ada sifat baik, ada sifat buruk. Kalau setan marah ini sifat buruk, kalau sabar ini sifat baik. Aku jelasku terakhir terlalu bulat gitu ya. Iki wonge sing ra mudengan kuwi ya, Pak. Oke, kenapa bisa seperti itu? Kita lihat surat An-Nas, surat yang ke-114, ayat yang terakhir, minal jin wan nas. Jin dari golongan manusia dan setan dari golongan jin dan manusia. Kemudian ada seorang ulama, beliau pernah mengatakan ini, qaul ulama, as-syaitanu apa namanya? As-syaitanu fi lughatil Arab yatluqu ala kulli adin mutamarid. Setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan mengganggang. Paham? Setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang dari perintah Allah. Itu namanya setan. Paham? Satu, dua sudah selesai. Dan setan. Sekarang kita lanjutkan iblis. Iblis ini siapa toh? Kok bisa diarani iblis, terus ada yang mengatakan dari setan. Makhluk Allah ini. iya. Ada yang tahu apa? Makhluk Allah yang berkhianat pada Allah. Melalui yang ada Allah. Rajanya setan. Kalau setan tadi kan sifat, kalau iblis itu seperti jin dan manusia. Jadi sama-sama makhluk Allah. Iya. Jadi iblis
Satu, ini adalah makhluk. Makhluknya siapa? Makhluk sama dengan kita juga. Cuma iblis ini satu dikasih umur dari dulu sampai hari kiamat boleh terus. Kira-kira iblis bisa berkembang biak enggak? Bisa. Iblis ini bisa berkembang biak. Terus apa bedanya iblis dengan jin? Kalau iblis tidak bisa mati, jin bisa mati. Itu memang langsung ke neraka, kalau jin kan bisa dengan awalnya jadi ke surga. Oke, salah satu yang perlu kita pahami. Salah satu yang perlu kita pahami adalah iblis ini adalah gembongnya para jin. Jadi jin, itu anak. Jin itu anak banget. Nanti bisa dibuka ya. Jin itu punya anak. Nah, salah satu anak yang paling jadi bosnya jin itu adalah iblis. Iblis ini adalah anaknya dari jin. Cuma oleh Allah SWT, anaknya jin yang namanya iblis ini dikasih keistimewaan yang luar biasa. Anak iblis namanya? Anak iblis namanya macam-macam, ada jin juga. Sopo Agus. Ayo. Jadi ketika ada rajanya kembangkan, rajanya penantang, itu namanya iblis. Jadi iblis itu salah satu keturunan dari jin. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 50. Baca. Surat Alif Iftah. Ayo. Quran. Surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Rahman. Surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ayat 50. Mulai Anas saya ketik poyanya tuh Pak Sudah. Gara-gara kayak media. Gara-gara di master caranya dihapus. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Menggunakan motor sapi aku motor lancar ya. Artinya Mas Ali. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhan. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang beriman. Oke, gitu ya. Jadi iblis diperintah oleh Allah SWT untuk bersujud kepada Adam. Dan malaikat juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat melaksanakan perintah Allah, kemudian iblis itu membangunkan perintah Allah. Terus ini ada perintah dari Allah SWT antara malaikat dan iblis tadi untuk bersujud kepada Nabi Adam. Terus kira-kira sujudnya itu seperti apa? Apa kita seperti sholat atau yang lainnya? Jadi makna sujud di sini ini bukan kok sujud kayak sholat itu enggak. Jadi sujud ini seperti apa? Bukan beribadah. Kalau beribadah itu namanya syirik gitu ya. Penghormatan. Apa masalah? Sujud penghormatan. Penghormatan. Jadi bentuk penghormatan dari malaikat ini kepada Adam, dari iblis kepada Adam. Cuma mergo iman terlalu tinggi, siapa yang terlalu tinggi? Iblis tadi mergo iman terlalu tinggi, maka dia tidak mau untuk bersujud kepada Adam. Tinggi di sini dalam artian tanda-tanda. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah.
sekali lagi itu perbedaan jin, setan, dan iblis. Mudah-mudahan kita bisa membedakannya. Insya Allah nanti di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa melanjutkan materi rutin kita dan kita ambil buku yang akan kita bahas. Bukunya salah satunya adalah Manhaj Salaf itu seperti apa. Orang Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, rata-rata pakai buku itu. Coba kita belajar nanti itu. Fasilitas sekolah gratis alhamdulillah. Ini soal Ustaz dan Alis. Ini soal Mafi. Oke, ada yang mau bertanya? Oh begini, Ya. tidak bertanya untuk kita masuk ke juga itu kan kalau bahasa saya itu iman andalan, tawassul. Seperti di gua ada pemuda itu kan juga dia punya iman andalan, punya iman andalan. Cucu kemudian di dua. Itu kan dia juga punya iman andalan juga. Ya. Jadi itu aja makanya ada beberapa amal-amal kan kita nggak tahu lah karena apa butuh kita yang terjaga seperti si Bilal juga pernah melakukan andalan dia ada beberapa sahabat juga ya maka dari itu dengan ini apa ya biasanya kita nggak tahu kebaikan manusia dari mana yang kita bisa belajar kalau bahasanya juga amalan andalan lah kalau bahasa saya. Ya. Bagus. Tadi salah satu bentuk kita untuk meraih rahmat yang dari Allah SWT adalah mempunyai amalan andalan seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya dan para sahabat yang lainnya. Mereka semuanya mempunyai amalan andalan dan jumlahnya bukan hanya satu, jumlahnya banyak. Kalau kita bukan amalan ibadahnya kan, tapi amalan maksiat andalan ini kan. Ada juga yang Ghibah. saya punya tetangga ini. Seorang poliandri, seorang istri punya suami dua. Poliandri ya namanya. Ya. Poliandri ya. Kalau malam namanya poliandri. Jenengan. Maka seperti itu tidak boleh dilestarikan, tidak boleh diamalkan. Tapi ya ibaratnya itu namanya amal jariah dosa maksudnya. Amal jariah dosa. Dan mudah-mudahan kita semuanya memiliki amal jariah yang sampai kita mati pun masih mendapatkan kiriman pahala. Salah satunya adalah Mana sholat sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Anak yang bernama Soleh. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam tidak qata amalahu illa min salatin sadaqatin jariyah wala dan salihun yud'alahu aw ilmun yantafa'u rawahu Muslim. Itu tiga amalan yang menjadi amal jariah ketika kita sudah mati masih mendapatkan kiriman pahala. Yang saya titik beratkan di hadis itu kira-kira seperti ini. Amal jariah itu salah satunya apa? Bangun masjid. Termasuk amal jariah. Misalkan Bu Lilis punya uang 200 juta. 200 juta kita sederhana bangun masjid jadi satu. Masjidnya jadi apa gitu ya. Orang ribuan sholat di sini gitu. Bu Lilis sudah meninggal. Maaf ya Bu ya. Terus 50 tahun kemudian masjidnya sudah ada. Jimbrok merah digantian baru. Kira-kira uang 200 juta dari Bulilis yang dibuat bangun masjid tadi sudah dirobohkan terus diganti masjid baru. Kira-kira Bulilis masih mendapatkan amal jariahnya atau tidak? Masih. Yakin masih? Karena Ustaz Zahabi kemarin gitu bahasannya. Ya. Masih atau enggak? Masih mas. Gimana ya? Masih atau enggak? Masih. Oke, karena sistemnya bukan seperti ketika barang gitu ya, membeli barang terus barangnya hilang, barangnya hilang itu enggak. Itu kan amal jariah dengan modal besar ini. Kalau kita punya uang 2000, itu paling botol siji, paling siji
terus di kayak mesin ini, apakah kita termasuk manusia ya? Berfoto siji ya, tadi orang iya, sudah termasuk manusia ya. Ini ya beda kalau siji ya. Yang perlu saya tekankan buat jaringan semuanya, mari kita menanam amal jariah. 1, biayanya ringan. 2, bisa berkelanjutan dan bahkan sampai hari kiamat. Yang ketiga, itu ketika kita mati tetap mendapatkan ganjarannya. Apa kira-kira amal jariah itu? Al-Quran. Apa? Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Ada lagi? Ilmu. Ada lagi? Apa lagi? Mengajar. 1 yang perlu saya sampaikan, menanam pohon, 1 pohon. 2, membuat sumur. Nah, kira-kira kenapa? Ini misalkan pohon mangga. Polaknya masih baik. Terus ini ada banyak buahnya, ya, banyak buahnya. Kita nanam pohon mangga dari penanam sampai kita mati, sampai hari kiamat kita masih mendapat pahala dari 1 pohon mangga ini. Kok iso kok ndi? Karena buahnya dimakan digunakan orang lain sehingga bermanfaat dan itu dapat Selama karena pohon itu membuat oksigen untuk semua orang. Ya. Jawabannya adalah di oksigen ya. Oke, sebelum itu ya. Misalkan di sini buah-buah misalkan cipet, ikan, cipet, apa, cipet, kalau kita ini yang menanam tetap mendapatkan pahala walaupun diambil oleh orang lain tanpa izin. Dan bahkan ini dirampok kabel loh, dirampok kabel tinggal di kabel terus diberikan pasar oleh duit 1 juta. Maka orang yang menanam ini tetap mendapatkan pahala walaupun dia tidak mendapatkan uangnya. Sengolah beda sebab ambil mau. Nah, di tegor kita wis dibaji terus disalahke di rumah dipangan rayap wis pitis garing no dipangan rayap. Dia pun juga masih mendapatkan pahala dari siapa? Dari rayap. Terus yang paling penting adalah pohon ini menghasilkan oksigen. Semua orang di dunia ini pasti membutuhkan oksigen. Nah, ketika membutuhkan oksigen, maka ini menjadi salah satu amal jariah. Saya sudah mencobanya menanam pohon sengon. Regane siji 1.500 ya. Coba jenengan nanti tanam duwe sekel, duwe kebun, duwe sawah, pinggire ditanami pohon sengon. Insyaallah dari 1.500 para promosi, tapi mengajak untuk berbuat kebaikan masyarakat. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Ada pertanyaan? Iya. Jadi Pak Ustaz, Langsung saja. jadi jenengan bisa bilang apa syafaat juga itu kan ada 3. Yang pertama itu Nabi Muhammad SAW, yang kedua itu Al-Quran, yang ketiga adalah mati syahid. Dan saya pernah membaca itu apa orang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Apakah itu benar atau tidak? Gitu, Ustaz. Terima kasih. Bredek lagi. Pertanyaannya Oke, jadi 3 tadi itu yang pokok bisa menjadikan wasilah mendapatkan syafaat dari beliau ini 3 tadi. Tapi ada juga orang yang seperti ini, misalkan orang tua itu masuk ke dalam surga, anak itu masuk ke dalam neraka. Padahal orang tua ini hafal Quran juga tidak, mati saya juga tidak, beliau juga bukan Nabi Muhammad. Kira-kira orang tua ini bisa nggak memberikan syafaat untuk menarik anaknya masuk ke dalam surga? Saya katakan itu bisa. Jadi orang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang dicintainya. Kalau namanya soleh? Kalau namanya soleh? Sama hal soleh juga bisa menarik. Dulu pengajian sama saya. namanya soleh bisa. Soleh Saya bisa
Saya jenengan mantan jenenge salah. Berarti dari tangannya soleh buat berarti. Makanya solehnya tertarik sama soleh. Ayo. Oke, coba ya. Tadi kita mulai jam berapa? Kita mulai tadi jam 45 menit. Sekarang jam 10. Ya, 1 jam. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan bisa tatap muka dengan saya. Oke, siap. Orang Pak. Terulang. Kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan bacaan jelas yang Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. dari saya banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan pada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.